Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan atau masih menancapkan hidayah kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang di akhir hayat kita, yakni orang-orang yang masih ditancapkan Allah Subhanahu wa taala hidayahnya pada kita sehingga kita mendapatkan rezeki husnul khatimah. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita akan bermuhasabah bersama atau mempelajari bersama terkait dengan masalah Lailatul Qadar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim, ketika beliau membahas atau menafsirkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala surat Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setiap perkara-perkara dengan bijaksana. Di dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, kenapa sih disebut dengan Lailatul Qadar? Beliau katakan di sana, li'annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil 'ami minal ajali wal arzaqi wal maqadiril qadariyah. Pada malam Lailatul Qadar itu di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir seorang hamba selama 1 tahun ke depan, dalam takdir yakni ajalnya, rizkinya maupun takdir-takdir yang lain. Oleh karena itu disebut dengan Lailatul Qadar, malam penentuan. Ini terkait dengan definisi Lailatul Qadar. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Dan kemudian karena malam ini adalah disebut dengan malam penentuan takdir selama 1 tahun ke depan, makanya disebut pula Lailatul Qadar itu di dalam surat Al-Qadar, yakni khairun min ahwi syahrin. Malam Lailatul Qadar saking yakni memiliki fadilah yang besar terkait dengan takdir seorang hamba selama 1 tahun ke depan, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hurima khairuha faqad hurima. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, hadisnya sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya, maka sesungguhnya dia akan diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya selama 1 tahun ke depan pula. Nah, oleh karena itu pula malaikat yang begitu banyak jumlahnya dari langit itu mereka semua turun ke dunia. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim mengatakan terkait dengan tafsir beliau, yakni tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Beliau katakan yaktsuru nuzuluhum fi hadhil lailah likathratil barakati fiha. Malaikat yang datang atau malaikat yang turun dari langit itu jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka turun ke dunia likathratil barokah, karena mereka juga ingin merasakan kebarokahan yang begitu banyak di dunia. Dan barokah itu muncul karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan malam tersebut. Wa yuhibbunan nuzul lima quri al-Qur'an fiha. Dan mereka itu bukannya sekedar turun, mereka juga cinta. Mereka senang banget untuk turun ke dunia, karena di dunia bukannya sekedar adanya barokah saja, tetapi di sana banyak sekali orang-orang yang tilawatul Quran. Nah, nuansa begitu nyamannya mendengarkan bacaan Al-Quran yang ada pada malam hari itu, maka para malaikat pun mereka senang untuk mendengarkan pula. Mereka senang untuk turun ke dunia dan mereka ingin merasakan adanya barokah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia pada malam tersebut. Nah, kapankah Lailatul Qadar itu terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashri al-awakhir min Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Carilah malam Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, tepatnya yakni 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lantas bagaimana kita ketika kita ingin mendapatkan atau kita ingin merasakan yakni malam Lailatul Qadar tersebut? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahullah. Bahwasanya
Nabi Muhammad SAW itu beriktikaf di 10 hari terakhir sampai beliau wafat. Apa tujuannya? Salah satu di antaranya adalah untuk mencari Lailatul Qadar, yang mana pada malam tersebut bisa kita gunakan untuk beribadah dengan ibadah yang cukup banyak, sebagai wasilah, sebagai cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jika sudah mengetahui bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sudah masuk, shadda mi'zarahu, maka beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Wa ahya lailahu, dan pada malam tersebut beliau hidupkan. Wa aiqadha ahlahu, dan para keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya beliau bangunkan. Mereka diminta untuk bangun, diminta untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mencari Lailatul Qadar sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bangun, apa yang beliau lakukan? Bisa yakni qiyam Ramadan atau tahajud, bisa pula yakni zikir, bisa pula dengan doa. Dan secara khusus Rasulullah mengajarkan doa kepada kita yang kita bisa bacanya di malam tersebut, yakni dengan bacaan doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf lagi maha mulia. Tuhibbul afwa, dan engkau menyukai yakni pemaaf, menyukai yakni bentuk-bentuk permaafan, maka fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Nah, ikhwan fiddin wa akhwati fillah arsyadakumullah, maka mari kita senantiasa menjaga hidayah tersebut dengan cara yakni pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, kita gunakan untuk mencari kebarokahan daripada Lailatul Qadar tersebut dengan berbagai amalan tadi. Bisa yakni dengan tilawah, bisa dengan salat tahajud atau qiyam Ramadan, bisa pula dengan zikir, bisa pula dengan doa. Inilah cara-cara yang insyaallah menjadikan kita termasuk orang yang bisa merasakan nikmatnya Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita. Selamat berbuka puasa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.